Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa kembali nih dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada kesempatan kali ini, enaknya kita belajar apa ya? Bagaimana kalau kita belajar ilmu pengetahuan sosial? Kayaknya seru tuh. Yuk kita bersama-sama belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang ilmu pengetahuan sosial dengan bab keberagaman lingkungan sekitar dengan subbab materi berkenalan dengan alam. Adik-adik Sobat Eksis, kalian pernah dengar nggak dengan ungkapan tak kenal maka tak sayang? Bagaimana kita mau sayang kalau kita tidak mengenali apa yang ingin kita sayangi? Seperti halnya dengan lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita yang mengenal dengan baik, maka siapa lagi bukan? Nah, kita sebagai manusia yang hidup di suatu lingkungan, maka kita harus mengenal baik dulu lingkungan kita. Coba deh, Kak Ella mau nanya ke kalian semua, lingkungan kita itu terdiri dari apa saja ya? Benar sekali, lingkungan kita itu terdiri dari lingkungan biotik, yang mana terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, dan lingkungan abiotik yang terdiri dari makhluk tak hidup, seperti tanah, batuan, udara, dan air. Jadi, secara mudahnya, lingkungan kita itu terdiri dari alam dan masyarakat. Ngomongin tentang lingkungan, pasti kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya lingkungan. Kita sebagai manusia pasti berinteraksi dengan masyarakat ataupun unsur-unsur dari alam. Misalnya nih, seperti saat kita mau makan. Pasti kita membutuhkan bahan-bahan dari alam, bukan? Atau saat kita membutuhkan bantuan, pasti kita juga membutuhkan manusia lainnya, bukan? Nah, karena kita membutuhkan lingkungan sekitar kita, yang pertama kita berkenalan dulu yuk dengan lingkungan sekitar kita, yaitu lingkungan alam. Sejak zaman dahulu, manusia itu selalu bergantung dengan alam. Memangnya apa buktinya, Kak? Kalian tahu zaman praaksara, bukan? Itu loh zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Pada zaman itu, manusia sudah bergantung dengan alam. Contohnya seperti menggunakan bahan alam untuk membuat alat. Kalau ngomongin tentang zaman dahulu, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak belajar tentang sejarah perkembangan bumi yang dibagi menjadi beberapa zaman. Kak Ella akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bumi yang dibagi menjadi beberapa zaman menurut pembagian skala waktu geologinya atau pembentukan buminya. Yuk kita simak bersama-sama. Sejarah perkembangan bumi berdasarkan skala waktu geologi. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua. Kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, kulit bumi masih panas loh. Alhasil, pada zaman ini belum ada kehidupan. Lantas, kapan ya kehidupan itu muncul? Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Nah, di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut sebagai zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira zaman ini berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini juga sering disebut sebagai zaman reptil.
Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun, tingkat populasinya masih sangat rendah. Sayangnya, pada zaman ini jenis-jenis reptilnya mulai mengalami kepunahan. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga dan zaman kuarter atau zaman keempat. Zaman tersier berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun silam. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti kera. Zaman kuarter ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Pada zaman inilah muncul manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman modern sekarang. Wah, ternyata alam dan bumi kita sudah sangat tua sekali ya. Sudah semakin tua, tetapi kita selalu bergantung dengan alam dan bumi kita. Apalagi banyak sekali aktivitas manusia yang merusak bumi dan alam kita, seperti menebang pohon secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik secara berlebihan, dan menambang batuan secara berlebihan. Aktivitas manusia yang merusak akan menyebabkan banyak sekali kerugian, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yuk kita bahas satu persatu tentang pencemaran-pencemaran tersebut. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan tercemarnya udara normal dengan polutan. Meskipun udara tidak terlihat, namun udara dapat kita rasakan keberadaannya. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas, bukan? Nah, bagaimana jadinya jika kita bernafas dengan udara yang tercemar? Biasanya, kita bakal merasa nggak nyaman atau malah sampai batuk-batuk. Penyebab pencemaran udara itu seperti asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, asap rokok, asap pabrik, dan masih banyak lagi. Lalu kita membahas pencemaran air. Sesuai dengan namanya, pencemaran air adalah peristiwa atau tindakan masuknya atau dimasukkannya suatu polutan atau bahan pencemaran ke dalam air. Hal ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan terjadi adik-adik, karena bagaimanapun kita semua butuh air yang bersih atau tidak tercemar agar air tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Apa sih yang menyebabkan pencemaran air? Pencemaran air itu bisa terjadi karena limbah dan sampah. Lalu kita membahas pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kegiatan atau peristiwa masuknya polutan atau bahan pencemaran ke dalam tanah, baik polutan itu berupa padatan maupun cairan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau pencemaran tanah tidak memiliki dampak besar seperti pencemaran air dan juga pencemaran udara. Namun kenyataannya, tumbuhan-tumbuhan kita hidup di tanah, bukan? Jika tanahnya tercemar, bagaimana tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan bisa hidup? Sehingga kita harus menghindari penyebab dari pencemaran tanah, seperti pembuangan limbah kimia, kegiatan pertambangan yang merusak, dan kegiatan pertanian yang melibatkan pestisida dan insektisida. Setelah kita mempelajari tentang pencemaran, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran? Nah, sebagai siswa, kita bisa mulai untuk mengurangi dan mencegah pencemaran dengan langkah-langkah kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan plastik secara berlebihan, menggunakan transportasi umum, tidak membakar sampah, mulai menanam pohon, dan memanfaatkan barang-barang bekas. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran. Lalu, apalagi ya yang bisa mengurangi dan mencegah pencemaran? Kalian bisa komen di bawah ini ya. Nah, tadi adik-adik sudah berkenalan dengan lingkungan sekitar kita, yaitu lingkungan alam.
alam merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kita selalu bergantung dengan alam. Maka dari itu kita harus menjaga alam, karena kalau alam kita rusak, bagaimana kehidupan kita dan kehidupan penerus kita selanjutnya. Bertemu dengan Kak Ella di video-video yang lain ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel edukasi Eksis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.